Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir Surah Al-An'am ayat yang ke-136. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha li syurakaina. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Dan orang-orang musyrik Mekah, orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, mereka menjadikan apa yang sudah Allah ciptakan berupa tanaman dan juga hewan ternak, mereka jadikan itu sebagai sebuah bagian. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya bagian ini adalah untuk Allah atau milik Allah, dan bagian yang ini, yang lain adalah untuk syuraka, yaitu untuk berhala-berhala mereka. Jadi orang-orang musyrik ketika itu membuat pembagian atau membagi tanaman dan hewan ternak, yang mana hewan ternak dan tanaman itu adalah Allah yang ciptakan. Tapi mereka membagi, mengatakan yang kelompok yang ini untuk Allah atau milik Allah atau punya Allah, sedangkan yang kelompok yang ini, yang lain ini milik berhala kami. Kemudian mereka katakan, adapun yang kelompok yang dimiliki oleh berhala kami itu tidak akan sampai kepada Allah, dan apa yang dimiliki oleh Allah itu akan sampai kepada berhala kami. Kata Allah SWT menutup ayat ini, betapa buruknya pembagian mereka atau keputusan mereka atau apa yang mereka bagi. Jadi ini pembagian menurut selera mereka. Kalau itu bagian untuk berhala mereka, tidak mungkin sampai kepada Allah. Tapi kalau bagian Allah mungkin sampai kepada berhala mereka. Ini yang dibuat oleh hukum yang dibuat oleh orang-orang musyrik di zaman itu. Dan juga ini yang disebutkan dalam surah Al-An'am adalah pembagian berupa hewan ternak dan tanaman.
Ini punya Allah, ini punya berhala. Begitu juga mereka mengatakan dalam ayat-ayat yang lain, membagi. Misalnya dalam surah An-Najm Allah katakan atau ceritakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha. Orang-orang musyrik mengatakan, kalau Anda anak laki-laki itu kami, kalau perempuan itu untuk Allah. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah untuk kalian anak laki-laki, kemudian baginya untuk Allah anak perempuan? Tilkat idzan qismatun diza. Inilah pembagian yang tidak adil. Pembagian yang seenaknya aja. Dan begitu orang-orang musyrik ya. Di mana mereka ketika diberitahukan kepada mereka lahir anak perempuan, maka mereka berubah wajahnya, malu dan marah dan kecewa dan sebagainya. Tapi kalau lahir anak laki-laki, mereka senang. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan juga, Allah ini dalam ayat 136 dan beberapa ayat setelahnya akan menceritakan bagaimana pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya, atau keyakinan mereka. Bagaimana keyakinan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ini diceritakan ya, dalam ayat 136 sampai selanjutnya. Allah katakan, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Dan begitulah betapa berhala-berhala mereka atau syaitan dari kalangan jin dan orang-orang musyrik, pemuka-pemuka orang-orang musyrik, bagaimana mereka menghiasi perbuatan mereka. Apa itu? Yaitu perbuatan yang tadi, yang mereka menganggap ini bagian Allah, ini bagian berhala. Itu mereka hiasi, itu bagus. Pembagian itu adalah pembagian yang bagus. Kemudian mereka mengatakan, apa yang ada pada Allah enggak mungkin sampai kepada berhala kami. Apa yang ada pada berhala kami tidak mungkin sampai kepada Allah. Apa yang ada pada Allah mungkin sampai. Itu mereka dihiasi begitu, bahwasanya itu adalah hal yang baik. Termasuk mereka juga dihiasi mereka perbuatan mereka dengan apa? Qatla auladihim. Bagaimana mereka menganggap baik membunuh anak mereka. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW masyhur di kalangan mereka bagaimana mereka membunuh bayi perempuan yang hidup, yang lahir, karena mereka merasa malu kalau seandainya ada bayi perempuan atau memiliki anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim, kata Allah. Kalau diberitahukan kepada mereka bahwasanya telah lahir anaknya tapi perempuan, dhalla wajhu muswaddan, wajahnya menjadi hitam, kadhim, dan dia merasa marah. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang musyrik Quraisy, ya. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busyira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun, kata Allah. Maka mereka, orang yang diberitahukan kepada mereka, oh anak kamu perempuan lahir, anak kamu perempuan, yang lahir itu perempuan, dia marah, berubah wajahnya menjadi hitam, kemudian marah. Kemudian apa? Kemudian dia bersembunyi dari kaumnya. Karena apa? Karena malu terhadap apa yang diberitakan kepada dia. Kemudian dia bimbang, apakah akan dia mempertahankan anak ini dengan penuh kehinaan, karena menurut mereka anak perempuan membawa kehinaan,
atau dia kuburkan hidup-hidup. Betapa buruknya apa yang mereka lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini maka mereka membunuh anak perempuan yang lahir, karena menurut mereka anak perempuan membawa kehinaan, akan membuat malu keluarga. Dan juga sebagian mereka membunuh anak secara umum. Di sini disebutkan qatala auladihim, secara umum mereka juga membunuh anak, baik itu laki-laki. Karena apa? Karena takut miskin. Jadi mereka juga membunuh anak, sebagian mereka. Kenapa? Karena takut kepada kemiskinan. Dan itu mereka lakukan agar agama mereka ini menjadi tidak jelas, ya. Liyurduhum, agar mereka, kata Allah SWT, agar mereka itu celaka, ya, dengan mereka melakukan perbuatan tersebut. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan mereka mencampur adukkan agama mereka atau keyakinan mereka, di mana sebelumnya mereka sebenarnya sudah memiliki agama, yaitu agama Nabi Ibrahim dan Ismail yang ada di Jazirah Arab ketika itu. Tapi kemudian agama itu hilang. Nah, ini mereka bikin sebuah syariat. Ini kan syariat baru yang mereka bikin. Kalau anak perempuan lahir dibunuh, kalau anak laki-laki tidak apa-apa. Ini syariat baru. Kata Allah SWT, walau sya'a ma fa'alu. Kalau seandainya Allah SWT menghendaki, maka mereka tidak akan melakukan itu. Apa maksudnya? Bahwasanya tentunya segala sesuatu terjadi di muka bumi ini dengan kehendak Allah SWT, dengan masyiatillah. Allah SWT menginginkan itu terjadi secara kauni, secara takdirnya. Tentunya di balik itu ada hikmah. Allah katakan, fadharhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka dustakan. Yaitu mereka berdusta. Menganggap bahwasanya itulah agama yang benar, yang baik, itu adalah perbuatan yang baik, padahal itu adalah sesuatu yang buruk. Kemudian ayat selanjutnya Allah ceritakan lagi, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yata'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Dan mereka mengatakan, orang-orang musyrik Mekah mengatakan, ini adalah hewan ternak dan juga tanaman hijrun, yang haram, yang terlarang. La yata'amuha illa man nasya'u bi za'mihim. Tidak boleh memakannya, mengkonsumsinya kecuali orang-orang yang kami kehendaki saja. Jadi ada hewan ternak, al-an'am artinya hewan ternak. Atau orang kafir Quraisy, ini hewan-hewan ternak yang ini, dan tanaman-tanaman ini enggak boleh didekati, enggak boleh dikonsumsi, enggak boleh dimakan kecuali orang-orang yang menurut kami saja. Kami yang mengaturnya. Kemudian ada lagi wa an'amun hurrima dhuhuruha. Ada lagi hewan ternak yang tidak boleh ditunggangi. Ada hewan ternak misalnya unta, ini enggak boleh ini ditunggangi. Yang ini enggak boleh, yang ini boleh. Wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaihi. La yadhkuruna ismallahi 'alaiha. Yaitu, dan ada hewan ternak juga yang tidak disebut nama Allah atasnya, iftira'an 'alaihi, sebagai bentuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sayajzihim bima kanu yaftarun, kata Allah Subhanahu wa taala akan
diberikan balasan kepada mereka atas apa yang mereka dustakan. Maka ini mereka membuat syariat. Ini hewan ternak ataupun tumbuhan, tanaman, buah-buahan nggak boleh dimakan kecuali orang-orang tertentu. Kalau yang ini nggak boleh ditunggangi dan seterusnya. Kalau yang ini boleh. Nah, ini semua apa? Syariat, penghalalan dan pengharaman. Mereka bikin sendiri, bikin sendiri. Ini namanya membuat syariat baru. Kemudian apa lagi syariat mereka? Allah katakan wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Kata mereka, apa yang ada di dalam perut hewan yang ini khusus bagi orang bagi laki-laki saja, haram bagi perempuan. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Kalau dia mati, maka itu boleh bagi perempuan, laki dan perempuan boleh. Sayajzihim wasfahum, Allah SWT akan berikan balasan terhadap apa yang mereka sifati. Innahu hakimun alim, Allah SWT maha bijaksana dan mengetahui. Orang kafir Quraisy mengatakan, apa yang ada dalam perut hewan ini disebutkan maknanya, ada maknanya pertama kata Ibnu Abbas, yaitu al-laban, yaitu susu yang ada dalam perut hewan yang ini hanya untuk laki-laki saja, perempuan nggak boleh minum. Penafsiran yang kedua adalah yaitu janin yang ada dalam perut hewan yang ini. Kata mereka, kalau seandainya lahir dalam keadaan hidup, maka boleh dimakan laki-laki saja, bagi laki-laki, perempuan nggak boleh makan. Nanti kalau janinnya lahir maitah, yaitu mati, dalam keadaan mati lahirnya, maka boleh dimakan oleh perempuan. Nah, ini adalah pembagian mereka, seenaknya saja. Kata Allah SWT akan berikan balasan terhadap dusta mereka, ya. Innahu hakimun alim. Allah SWT hakim. Allah SWT yang lebih mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Hakim. Allah SWT yang mengatur sebenarnya syariat. Hukum itu Allah yang mengatur. Halal dan haram Allah yang ngatur, bukan manusia. Dan alim, kenapa Allah SWT yang ngatur? Karena Allah yang alim, yang mengetahui. Maka ini disebutkan oleh para ulama, bahwasanya penghalalan pengharaman itu hak Allah. Siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, maka telah jatuh kepada kesyirikan. Ini syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Karena salah satu bentuk peribadatan adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu adalah ibadah. Ketika kita menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya, ini jatuh kepada kesyirikan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka bikin syariat, hewan ternak ini, padahal semua itu apa? Dihalalkan oleh Allah. Tapi mereka bikin, yang ini dihalalkan, yang ini diharamkan, yang ini boleh untuk laki-laki, yang ini haram buat perempuan, dan seterusnya. Maka ingat, penghalalan dan pengharaman milik Allah, hak Allah. Innahu hakimun, Allah SWT hakim, Allah yang mengatur hukum. Inil hukmu illa lillah, hukum milik Allah. Maka kita tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan, baik itu dalam hal makanan ataupun dalam hal yang lainnya, makanan, pakaian, atau segala macamnya. Segala bentuk penghalalan hanya milik Allah. Allah yang menghalalkan. Tidak boleh kita mengatakan ini halal padahal itu haram, atau sebaliknya. Maka halal haram harus mengikuti syariat, bukan mengikuti hawa nafsu atau mengikuti adat istiadat, budaya.
Tidak. Halal dan haram mengikuti syariat, mengikuti apa yang perkataan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak berarti kita membuat syariat yang baru. Maka tidak boleh kita menghalalkan apa yang diharamkan atau sebaliknya. Makanya Rasulullah SAW ketika membaca ayat dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, di hadapan Adi bin Hatim yang dia ketika itu baru masuk Islam, yang sebelumnya Nasrani. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, mereka tidak menyembah mereka wahai Rasul. Orang-orang yang Nasrani tersebut tidak menyembah pendeta mereka. Kata Nabi, bukankah para pendeta itu menghalalkan apa yang diharamkan kemudian mereka mengikuti? Ya, itulah ibadah mereka. Di penghalalan dan pengharaman ibadah. Ini yang dibantah oleh Allah SWT terhadap orang-orang musyrik. Kemudian Allah SWT lanjutkan, qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Allah SWT katakan, qad khasira alladziina qatalu auladahum, sungguh telah merugi orang-orang yang mereka telah membunuh anak-anak mereka. Membunuh anak mereka karena takut miskin atau karena merasa malu. Kata Allah SWT, merugi mereka. Dunia akhirat merugi. Dan mereka melakukan pembunuhan itu, kata Allah, safahan bi ghairi ilmin, karena kebodohan. Ya, membunuh anak mereka kebodohan, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu mereka lakukan itu. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah SWT memberi rezeki? Kenapa mereka mengatakan takut pada kemiskinan? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata Allah SWT. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum wa nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kami memberi kamu rezeki dan mereka. Yang memberi rezeki kita siapa? Allah. Yang memberi rezeki anak siapa? Allah. Maka tidak boleh seorang membunuh anaknya karena miskin, takut miskin. Yang memberi rezeki Allah. Kita hidup, siapa yang memberi rezeki? Allah. Anak kita lahir, ada rezekinya. Allah yang ngasih. Bukan kita yang mengasih. Maka tidak sangat bodoh orang yang dia membunuh anaknya karena kemiskinan, takut miskin. Kata Allah, qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin, sungguh telah merugi orang yang telah membunuh anak mereka karena takut miskin atau karena merasa hina punya anak. Seperti orang Quraisy merasa hina memiliki anak perempuan, ya, orang-orang Arab terdahulu malu memiliki anak perempuan. Maka kata Allah, ini adalah salah satu bentuk kebodohan. Karena kemuliaan dan kehinaan bukan pada laki-laki dan perempuan, tapi yang dilihat bertakwanya. Kalau dia bertakwa, baik laki-laki ataupun perempuan, mulia di sisi Allah. Kemudian wa harramu ma razaqahumullah, merugi juga orang yang telah mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, apa yang Allah telah halalkan. Merugi orang ini. Allah telah menghalalkan sesuatu, telah memberikan rezeki kepada dia yang baik-baik, diharamkan. Dan yang lebih berat adalah iftira'an Allah. Mereka berdusta atas nama Allah. Ini dosa besar, ya. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kemudian mereka apa? Berdusta atas nama Allah. Mengatasnamakan ini syariat. Kata Allah SWT, qad dhallu wa ma kanu muhtadin, sungguh mereka telah tersesat. Maka orang-orang yang mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah adalah orang-orang yang tersesat. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.
Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang telah menumbuhkan jannat, kebun-kebun ataupun tanaman-tanaman yang ma'rusyat. Yang mana tanaman-tanaman tersebut? Ada di antara tanaman itu yang dia tumbuh tinggi, menjalar di atas pohonnya seperti anggur yang dia di atas. Wa ghairu ma'rusyatin, dan ini yang banyak, dan yang tidak menjalar, yaitu dia tumbuh di tanah dengan pohonnya yang menancap di tanah. Ini seperti apa? Ya, kebanyakan pohon. Kata Allah, wan nakhla, seperti apa? Kurma, waz zar'a, dan juga tanaman-tanaman pada umumnya. Mukhtalifan ukuluhu, yang bermacam-macam rasanya. Waz zaituna war rumman, dan juga zaitun, war rumman, dan delima. Mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, yang mana bentuknya ada yang mirip dan ada yang tidak mirip. Jadi Allah SWT katakan, Allah SWT menceritakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, Allah SWT, dialah Allah SWT yang telah apa? Menciptakan, menumbuhkan pohon-pohon ini, tanaman-tanaman ini. Ada yang tanamannya di atas seperti anggur, dan ada yang lain yang dia tumbuh di tanah seperti kurma dan yang lainnya, dan kebanyakan tanaman. Tapi kata Allah SWT, pohon-pohon tersebut berbeda rasanya. Walaupun ada yang mirip, mutasyabihan wa ghair mutasyabih, ada yang bentuknya sama tapi rasanya beda. Itu kekuasaan Allah SWT. Ada pohon itu yang dia sama. Kita lihat sama-sama mangga misalnya. Ada yang manis, ada yang tidak. Padahal sama. Padahal pohon ini berdekatan. Bentuknya sama. Ada yang manis, ada yang tidak. Siapa yang membuat itu semua? Allah SWT. Allah SWT Maha Kuasa. Allah ingin ingatkan itu. Dan itu kekuasaan Allah SWT semua. Kulu, kata Allah SWT, min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Makanlah dari buah-buahan ini. Dan Allah SWT menyebutkan buah-buahan yang disebutkan dalam ayat ini memiliki tentunya keutamaan. An-nakhla, kurma, waz zaitun, dan pohon zaitun, dan ar-rumman, dan delima. Allah sebutkan ini berarti memiliki keistimewaan dia daripada yang lain. Kata Allah SWT, kulu min thamarihi, makanlah pohon buah-buahan tersebut. Idza athmara, ketika dia berbuah, wa atu haqqahu yawma hasadihi, dan berikan haknya ketika hari panennya. Berikan haknya ketika hari panen. Maksudnya apa? Tunaikan zakat ketika hari panen. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib zakat pertanian wajibnya setiap kali panen. Zakat pertanian wajibnya setiap kali panen, dan ini sepakat para ulama. Zakat pertanian itu wajibnya setiap kali panen. Tentunya dengan aturan yang sudah dijelaskan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan secara umum, wa atu haqqahu yawma hasadi, dan berikan haknya pada hari Anda memanennya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan apa maksudnya? Sebagian ulama tafsir menyebutkan di sini jangan berlebihan dalam makan, dalam segala hal. Sebutkan jangan berlebihan dalam segala hal. Wala tusrifu.
Kenapa? Karena al-israf, segala bentuk yang namanya berlebihan itu terlarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu maksudnya apa? Melebihi dari kebutuhan. Itu namanya israf. Kita mengkonsumsi sesuatu melebihi dari kebutuhan kita. Itu namanya israf. Berlebihan. Maka kita makan dan minum sesuai dengan kebutuhan. Atau segala macam apa yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Kata Allah SWT, wala tusrifu, janganlah berlebihan. Maka disebutkan di sini perkataan banyak para ulama, al-israf yanha an israfi kulli syai', kata Atha, yaitu Allah SWT melarang israf, berlebihan dalam segala hal. Dalam segala hal kita tidak boleh berlebihan. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini, secara siyak konteks ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh berlebihan dalam hal apa? Makan. Walaupun secara umum tidak boleh dalam segala hal israf, tetapi juga dalam ayat ini dimaksudkan tidak boleh berlebihan dalam makan. Kata Allah tadi, kulu, makanlah. Kemudian Allah katakan di akhir ayat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam segala hal. Makan, tidak boleh kita berlebihan. Segala macam tidak boleh berlebihan. Makan tidak boleh berlebih, tidur tidak boleh berlebih misalnya. Apalagi segala sesuatu tidak boleh berlebih, harus sesuai dengan porsinya, kadarnya. Karena Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebihan dalam segala hal. Kemudian Allah katakan, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara hewan itu yang Allah ciptakan, kata Allah, kalau tadi tumbuhan, tanaman, sekarang kata Allah, wa minal an'am, di antara hewan ternak tersebut, kata Allah SWT, hamulatan, ada yang bisa ditunggangi dan bisa untuk membawa sesuatu yang ada di punggungnya, artinya dijadikan kendaraan untuk ditunggangi dan dikasih beban. Wa farshan, dan ada yang tidak juga, ada yang tidak bisa. Misalnya yang bisa apa? Unta misalnya, atau ya unta bisa ditunggangi dan bisa diberikan beban yang berat karena dia kuat. Adapun kambing misalnya tidak. Nah, ini wa farshan. Kata Allah SWT, kulu mimma razaqakumullah, makanlah terhadap apa yang Allah sudah rezekikan kepada kalian. Hewan ternak, unta, sapi, kambing, itu hewan ternak. Allah halalkan semuanya. Kata Allah, kulu, makanlah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu orang-orang kafir tadi yang mereka mengharamkan atau menghalalkan segala sesuatu menurut selera mereka. Ini yang hewan yang ini halal, yang ini diharamkan. Kata Allah, ini termasuk jalan-jalan syaitan, langkah-langkah syaitan, jangan ikuti. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya syaitan itu adalah musuh Anda yang sangat jelas. Syaitan itu jelas. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan dalam perkataan beliau yang masyhur, idza sarraka an ta'lam jahlal arab faqra ma fawqa 30 wa 100 min suratil an'am. Kata Abdullah bin Abbas, siapa yang ingin melihat kejahilan orang-orang Arab, maka bacalah ayat 130 ke atas dari surah Al-An'am, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan begitu. Kalau Anda ingin mengetahui kejahilan orang Arab, baca surah Al-An'am ayat 130 ke atas. Ini terutama tadi mulai dari 136 dan seterusnya sampai ayat selanjutnya. Allah katakan,
Ini juga ya Allah katakan tsamaniyata azwaji minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul adzakaraini harrama amil untsain amma ishtamala alaihi arhamul untsain nabiuni bi ilmin in kuntum shadiqin. Allah SWT mengatakan ada tsamaniyata azwaj, ada 8 hewan yang sudah Allah ciptakan, 8 hewan yang berpasangan, yaitu apa? 8 hewan yang berpasangan. Ad-dha'ni yaitu pertama domba. Itsnain yaitu jantan dan betina. Wa minal ma'zi itsnain, dan juga kambing jantan dan betina. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, adzakaraini harrama amil untsain? Yang diharamkan itu apa? Tanya sama orang kafir Quraisy. Yang kamu haramkan itu apa? Adzakaraini amil untsain? Dua-duanya yang jantan atau dua-duanya yang betina? Yaitu dua-duanya tadi, domba dan kambing yang jantan atau domba dan kambing yang betina yang kamu haramkan itu. Amma ishtamalat alaihi arhamul untsain, atau yang ada di dalam perut dari kedua macam betina tadi, yaitu domba dan kambing. Yang mana kamu haramkan? Nabiuni bi ilmin in kuntum shadiqin. Berikan kabar kepadaku jika kalian termasuk orang yang benar. Wa minal ibil itsnain wa minal baqar itsnain. Dan juga ada 2 macam dari unta, jantan dan betina. Wa minal baqar, dan juga sapi juga ada 2, jantan dan betina. Qul adzakaraini harrama amil untsain? Yang kamu haramkan yang mana? 2 jantan atau 2 betina? 2 jantan maksudnya jantannya unta dan sapi, atau betinanya unta atau sapi? Amma ishtamalat alaihi arhamul untsain, atau yang ada di dalam perut kedua betina tersebut yang kamu haramkan? Coba beritahukan kami, kata Allah SWT. Am kuntum syuhada yuwassaqumullahu bihadza? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah SWT mewasiatkan hal tersebut? Ketika Anda mengatakan ini diharamkan, ini dihalalkan, yang hewan ini dihalalkan, ini diharamkan, kamu hadir di situ, kamu ada saksinya, kamu melihat itu ketika Allah mewasiatkan itu. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat persaksian palsu, dusta atas nama Allah? Jadi Allah bantah orang-orang kafir Quraisy tadi yang mengatakan banyak. Tadi disebutkan kambing yang begini, kambing yang ini boleh buat laki-laki, ini tidak boleh bagi perempuan. Kata Allah, kalian lihat itu wasiatnya mana? Ketika Allah mewasiatkan, ketika Allah mengharamkan atau menghalalkan itu, ada kalian di situ? Kalian mengetahui itu? Kalian punya saksi? Atau kalian melihatnya? Kata Allah, tentunya jawabannya tidak ada mereka. Itu hanya dari hawa nafsu mereka sendiri. Mereka menghalalkan dan mengharamkan. Kata Allah, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah SWT? Dengan tujuan apa? Liyudilla annas bighairi ilmin. Agar apa? Manusia tersesat. Kenapa mereka membuat pengharaman ini, menghalalkan ini? Agar menyesatkan manusia. Jadi pengharaman dan penghalalan itu mereka bikin-bikin untuk menyesatkan manusia dari syariat Allah SWT. Mereka menyesatkan tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan mereka hidayah, yaitu tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, yang mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka ini sampai ayat ini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT menjelaskan, menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tadi, bagaimana kejahilan orang-orang Arab terdahulu, bagaimana mereka menghalalkan, mengharamkan, padahal itu adalah hewan ternak. Itu secara umum seluruh hewan ternak itu dihalalkan oleh Allah SWT, tapi mereka sebagian mereka halalkan, sebagian mereka haramkan dan sebagainya. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Maka sekali lagi ini kejahilan, bagaimana penghalalan dan pengharaman itu adalah milik Allah SWT, bukan milik
ya manusia. Ya. Nah, wallahu taala alam. Apakah anak umur 12 tahun yang belum balik harus syahadat ketika akan masuk Islam, mengikuti keluarganya yang akan masuk Islam? Iya. Ketika dia sudah mumayyiz, maka dia diajarkan, dituntun untuk mengucapkan syahadat sebagaimana kedua orang tuanya ketika dia mau masuk Islam, ya. Semuanya ditalkinkan atau disyahadatkan. Apa ini maksudnya, ya? Bagaimana hukumnya sholat sunnah di rumah yang apa ini? Berbaur hamil, gimana maksudnya ini? Siapa yang nulis pertanyaannya? Berbaur hamil, apa maksudnya? Siapa yang nulis pertanyaannya? Enggak ada. Bagaimana hukum sholat sunnah di rumah yang berbaur hamil? Coba Anda baca. Coba baca. Hamil tulisnya, coba baca keras-keras. Berbau amis. Ya insya Allah kalau tidak ada najis nggak apa-apa, ya. Karena bau amis itu bukan najis. Ya. Bau amis itu tidak najis, ya. Yang najis itu adalah sudah jelas, ya, kotoran yang sudah dijelaskan dalam syariat. Tapi kalau baunya amis, ya boleh Anda tetap sholat di situ. Cuman mungkin Anda ya mungkin mengurangi kekhusyukan aja. Ya tentunya Anda lebih baik ya bersihkan dulu rumahnya baru Anda sholat. Ya dikasih parfum itu rumah, jangan dikasih bau amis, ya. Nah, supaya khusyuk sholatnya. Yaitu untuk menambah kekhusyukan. Kalau sah, tapi tapi mungkin kurang khusyuk, kan? Begitu. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.